Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa amarna bi fi'lil ma'murati fi kulli waqtin wa hin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan hanya kepada Allah yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, dan menggerakkan hati kita untuk selalu beribadah kepada-Nya, untuk bisa selalu beraktivitas kebaikan, beramal soleh, sehingga sampai hari ini kita mendapatkan rahmat-Nya, mendapatkan kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua aktivitas dan amal ibadah kita akan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin semua pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwanya hanya kepada Allah. Jalankan semua perintah-perintahnya dan jauhi semua larangan-larangannya. Dengan itu semoga kita akan mendapatkan rahmat-Nya. Dengan itu semoga kita akan mendapatkan hidayah-Nya. Dan semoga dengan itu kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, keselamatan, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, amaliyah ketakwaan kita yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita jalankan, yang selalu kita bina, kita jaga, semata-mata kita peruntukkan hanya kepada Allah. Kita pertahankan, kita jaga sampai ajal kita datang nanti. Wa'bud hatta ya'tiyal yakin. Dengan perjuangan, dengan sepenuh tenaga kita jaga amaliyah kita, amal soleh kita, ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai amaliyah kita yang sudah kita jaga, yang sudah kita lakukan, kemudian pahalanya hilang. Jangan sampai kemudian pahala ganjarannya lenyap karena kita tidak sadar melakukan amalan-amalan yang bisa melenyapkan pahala amal ibadah kita. Oleh karena itu, ketika kita bisa kemudian menjaga, membina istiqomah ibadah, itu artinya kita menjadi orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang bisa dan mampu mengalahkan godaan-godaan setan, orang-orang yang bisa menjadi juara. Dan sebenarnya ketika kita menjadi orang yang
memiliki kemampuan prestasi atau menjadi orang yang juara, itu sebenarnya menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Karena kita harus menjaga prestasi kita harus menjaga kemampuan kita, menjaga amal. Jangan sampai nanti kemudian juaranya kita kemudian kalah kembali, kemudian tergelincir lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan yang mengatakan mempertahankan juara itu jauh lebih berat daripada meraih juara itu sendiri. Hifdzu ta'ah asyaddu min fi'liha. Menjaga ketaatan itu lebih berat daripada melaksanakan ketaatan itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melihat, barangkali dari semua banyak amal-amal yang telah kita lakukan, kita tidak sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian bisa melenyapkan pahala ganjaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat beliau menyampaikan sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa melebur pahala amal kebaikan. Ada 6 perkara yang bisa melenyapkan pahala ganjaran amal kebajikan. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang pertama itu adalah sibuk mencari, mencermati kesalahan-kesalahan orang lain dan mengumbarnya. Kita setiap hari bergaul dengan sesama teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Tentu kita melihat banyak orang-orang di sekeliling kita melakukan banyak kesalahan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Banyak manusia-manusia yang mempunyai ataupun memiliki kesalahan-kesalahan dan dosa, bahkan aib. Maka apabila di antara kita ada yang sibuk terus-menerus mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan kemudian mengumbarnya, maka amalan itu akan bisa melenyapkan ganjaran dan pahala-pahala yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa ketika kita melihat suatu kesalahan, melihat suatu aib dari orang lain, maka kita harus mengendalikan, jangan sampai kemudian menjadi penghalang ataupun menjadi pelebur dari pahala-pahala amalan-amalan kita. Dalam sebuah riwayat, tuba liman saholahu aibuhu an uyubin nas. Alangkah beruntungnya orang-orang yang selalu sibuk mengurusi aibnya sendiri, jauh dari aibnya orang lain. Ketika kita sholat ketika kita sholat melakukan at-tahiyah, kemudian kita menunjuk satu jari, itu sebenarnya ada maknanya. Salah satu falsafahnya adalah ketika kita menunjuk satu jari, itu tandanya kita, dan yang 4 itu menunjuk kepada diri sendiri. Itu artinya jangan sampai kita banyak mencermati, menganalisa, mencari kesalahan ataupun aib orang lain. Maka inilah yang menjadi perhatian buat kita, agar jangan sampai kita melakukan istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan menganalisa dan mencari, meneliti aibnya orang lain dan diumbarnya. Kemudian yang kedua adalah waqaswatul qalbi, hati yang keras. Hati yang keras timbul karena orang tersebut melakukan banyak dosa, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang terlalu sering, lalai beribadah kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Cinta dunia yang berlebih-lebihan membuat hatinya keras. Dan ketika hatinya keras, akan sulit menerima kebenaran. Ketika hatinya keras, akan cenderung pada keburukan. Ketika hatinya keras, maka akan malas beribadah. Ketika hatinya keras, akan muncul rasa sombong dan rasa ujub. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita mulai merenung agar jangan sampai kita memiliki hati yang keras. Milikilah hati yang lembut, gampang menerima nasihat, bisa menerima pendapat orang lain, bisa legowo, bisa besar hati, sehingga akan muncul kerukunan ataupun kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, wahubbud dunya. Yang ketiga adalah terlalu cinta kepada dunia.
dunia dan seisinya, ini adalah sarana ibadah buat kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia yang sangat suka dengan kehidupan dunia, dengan gemerlapnya dunia, dengan perhiasan dunia, sehingga mereka lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka kemudian sungkan dan malas beribadah, sehingga mereka sungkan untuk berbuat kebajikan karena terlalu senang, terlalu fokus, terlalu sering mencari dunia dan seisinya. Kemudian yang selanjutnya adalah wakilatul haya, yaitu sedikit sekali rasa malunya. Jika ada orang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah suatu yang sangat dianjurkan. Rasa malu yang mendorong kita untuk tidak berbuat kejelekan, rasa malu yang mendorong untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian ada orang, kemudian rasa malunya sudah hilang, sudah tidak ada, sedikit sekali, maka ini tandanya orang-orang itu adalah telah melakukan perbuatan yang bisa menghapus pahala amal solehnya, amal kebaikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah watulul amal, yaitu panjang angan-angan, selalu melamun, selalu berhayal, sedangkan dia tidak berusaha, dia tidak merealisasikan apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan. Kita boleh punya cita-cita, kita boleh berhayal, asal hayalan itu bisa menjadi suatu kenyataan. Hayalan itu harus bisa menjadi pelajaran agar kita tetap berusaha semaksimal mungkin merealisasikan hayalan-hayalan ataupun cita-cita tersebut. Tapi kalau ada orang kerjaannya hanya melamun, kerjaannya hanya berhayal, seandainya saya jadi orang kaya, seandainya saya jadi orang hebat, seandainya saya jadi pejabat dan seterusnya, sedangkan dia tidak melakukan apa-apa, maka orang ini termasuk orang yang banyak hayalannya, banyak angan-angannya, dan itu merupakan salah satu amalan yang bisa melebur, melenyapkan pahala kebaikan-kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah wadolimun la yantahi, berbuat dolim yang tidak ada henti-hentinya. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari selalu saja berbuat dolim, menyakiti orang lain dengan kata-katanya, mengambil barang orang lain dengan tanpa hak, merampas orang lain tanpa dengan ridhonya, menyakiti, melukai dan sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan dolim yang bisa menghapus pahala ganjaran dari amal kebajikan kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama selalu memohon kepada Allah agar kita itu tidak melakukan hal-hal yang kategorinya adalah amalan-amalan yang bisa menghapus ganjaran-ganjaran pahala kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kepada kita perlindungan, menjaga kita dari hal-hal yang buruk, menjaga kita dari amalan-amalan yang bisa menghapus pahala ganjaran kita. Semoga kita senantiasa diberikan rahmah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudusi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wardo anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at ya rabbal alamin. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man hadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal ghala'a wal bala wal waba waz zalasila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.